Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang lanjutan atas gugatan Weni Aryani terhadap aktor Rezky Aditya. Dalam acara sidang yang berlangsung, baik Rezky maupun Weni sama-sama tidak hadir dalam sidang yang beragendakan jawaban dari pihak Rezky Aditya. Hasil dari jalannya sidang pun akhirnya menemukan sebuah jawaban dari Rezky Aditya, yang mana dirinya membantah telah menghamili dan memiliki anak dari hubungannya dengan Weni Aryani. Lantas, bagaimanakah tanggapan pihak Weni atas bantahan dari pihak Rezky Aditya? Hubungan antara Rezky Aditya dan Weni Aryani kini masih menjadi sebuah pertanyaan yang sampai saat ini belum terpecahkan. Namun, pada jalannya sidang yang berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya menemukan sebuah jawaban yang dimana Rezky Aditya telah mengakui hubungan dengan Weni Aryani pada beberapa tahun silam, namun hanya sebatas hubungan bisnis dan kerja. Lalu, bagaimanakah tanggapan pihak dari Weni Aryani setelah mendengar statement yang telah diberikan oleh Rezky Aditya tersebut? Permasalahan yang kini dialami oleh Weni Aryani dan Rezky Aditya sampai saat ini belum menemukan titik terang. Hal itu pun kini membuat Weni Aryani tampaknya akan melakukan apa saja demi mendapatkan hak untuk sang anak. Weni Aryani pun kini sedang berusaha untuk melakukan tes DNA demi mendapatkan pengakuan anaknya dari Rezky Aditya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan cerita selengkapnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kasus tuntutan pengakuan anak dari Weni Aryani yang ditunjukkan untuk Rezky Aditya sampai saat ini masih menjadi perbincangan oleh para netizen. Hal tersebut pun ramai dibicarakan lantaran hingga saat ini kasus antara Rezky Aditya dan Weni belum juga selesai. Pada hari Rabu 18 Agustus 2021, Rezky dan Weni pun akhirnya kembali menjalani sidang yang beragendakan jawaban dari Rezky Aditya terkait permasalahan yang kini ia hadapi. Dalam sidang tersebut, pihak dari Rezky Aditya pun buka suara serta langsung membantah terkait dirinya telah menghamili dan mempunyai anak dari Weni Aryani. Terkait hal tersebut, kuasa hukum dari Weni pun mengungkapkan jika pihak dari Rezky telah membantah hal tersebut. Waktunya nanti bicara ya. Mbak, tapi Ya nanti semuanya akan ada waktunya kita bicara ya. hari ini adalah jawaban dari pihak tergugat Rezky Aditya yang mana telah disampaikan tadi di ruang persidangan. Isi jawabannya, pihak tergugat tidak mengakui telah menghamili penggugat. Jadi ini yang membuat kami akan meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan para pihak tes DNA supaya clear dan jelas. Jadi bantahan dari tergugat ini harus juga dipertanggungjawabkan. Dia tidak mengakui menghamili penggugat, dia tidak mengakui, otomatis tidak mengakui anak yang lahir dari hubungan itu, maka kami akan meminta kepada majelis hakim nantinya melalui surat untuk diperintahkan para pihak melakukan DNA supaya clear dan jelas apa yang kami dalilkan, apa juga yang dibantahkan oleh pihak tergugat. Begitu deh. Sedikit kecewa ya karena kan makin berlarut-larut jadi. Kami sepertinya tadi kayak ngulang-ngulang agenda yang kemarin gitu. Kuasa hukum tergugat seakan-akan mengatakan tergugat nggak paham ini perkara apa sih, seperti itu. Jadi kami sebagai penggugat kan sebelumnya sudah memberikan surat juga melalui kuasa hukum yang pertama. Nah, surat itu kami mau menyampaikan klarifikasi adanya permasalahan ini sebelum kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tapi tadi kuasa hukum yang baru menyampaikan bahwa kliennya nggak tahu apa-apa. Makanya kami
agak sedikit kelihatan Kecewa ya? tegang ya. Permasalahan pengakuan anak antara Weni Aryani dengan Reski Aditya kini kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana sidang itu telah diagendakan jawaban dari Reski Aditya sebagai pihak tergugat. Dalam proses jalannya sidang, Reski Aditya akhirnya mengakui memiliki hubungan sebagai rekan bisnis dengan Weni Aryani. Reski Aditya pun melalui kuasa hukumnya juga mengungkapkan jika dirinya dengan Weni adalah rekan bisnis jual beli rumah pada tahun 2012. Kan ini jawaban. Ini jawaban dari pihak tergugat menjawab gugatan kita. Nah, jawabannya ini yang pertama intinya kenapa di pengadilan negeri bukan di pengadilan agama, karena menurut tergugat pihak-pihaknya muslim. Menurut jawaban ini. Yang kedua, tidak mengakui hamil dari hubungan yang dia mengakui memang ada hubungan, tapi tidak mengakui bahwa penggugat hamil karena hubungan dengan tergugat. Jadi otomatis itu menyatakan tidak mengakui anak yang lahir itu hasil dari pihak hubungan para pihak. Mengakui ada hubungan bisnis. Di sini dibilang bisnis. Nah, jadi ya ada yang dia sembunyikan. Nah, untuk itu kami akan membuat surat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan para pihak tes DNA. Oke, jawab. Saya sih sebelumnya terima kasih banyak ya sama perempuan inisial T, artinya itu namanya Tiara. Tiara akhirnya Allah membuka hatinya untuk bersaksi kebenaran demi anak saya. Saya dapat kabar dari Mas Ferry bahwa Tiara sudah mau muncul di media untuk memberi kesaksian yang sesungguhnya, kebenaran yang terjadi. Itu saya sekali lagi terima kasih sama Mbak Tiara. Saya dekat sama dia, cuman kan sempat terpisah jarak, lama nggak ketemu. Tiara sendiri itu adalah sekretaris dari Reski dulu. Jadi zaman dulu saya lumayan sering ketemu sama Mbak Tiara, berapa kali dia ke rumah saya. Karena dia saksi perjalanan dari mulai saya kenal Reski ya, dari mulai dia beli rumah saya sampai saya melahirkan. Setelah melahirkan, waktu saya sempat pesantren juga dia sempat datang. Jadi dia benar-benar mengetahui seperti itu ya? Iya, bahkan dia mengetahui dalamnya pihak Reski ya, lebih tahu dia. Sidang lanjutan atas kasus pengakuan anak yang ditujukan untuk Reski Aditya sampai saat ini belum menemui titik terang. Hal itu pun juga bisa terlihat pada jalannya sidang yang dimana kedua belah pihak hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Merasa tidak memiliki hubungan spesial dengan Weni Aryani, Tigor Elmanik selaku kuasa hukum dari Reski Aditya pun akhirnya menegaskan jika pihaknya saat ini sedang berupaya untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan status anak yang kini belum diketahui siapa ayahnya. Belum. Maksudnya ini kan harus pengadilan yang minta. Oh. Harus nanti ada surat pengadilan memerintahkan para pihak untuk tes DNA. Itu yang kami akan perjuangkan. Ya pada dasarnya selalu tidak mengakui. Tidak mengakui, itu aja dalilnya. Jadi berjawab hanya tidak mengakui. Nah, nanti kita akan buktikan melalui tes DNA. Itu aja kok, nggak ada yang lain. Kalau tes DNA sudah diperintahkan oleh pengadilan dan terbukti identik, tergugat mau ngomong apa? Tidak mengakui lagi. Belum, memang kami juga belum bukti-buktikan. Ini masih jawab-jawaban dalil-dalil. Gitu deh. Ya, kami berusaha keras memperjuangkan hak anak yang lahir dari hubungan mereka, itu aja. Jadi itu hak keperdataan dan kami wajib untuk membelanya. Karena undang-undang memperbolehkan melalui MK, putusan MK itu sudah jelas bahwa hubungan anak luar kawin itu ada kepada ibu dan keluarganya serta laki-laki. Laki-laki itu siapa ya? Nanti dibuktikan. Tadi kita minta waktu 2 minggu untuk menjawab jawaban ini, sekalian juga melakukan yang kami upaya-upaya kami, baik melalui perdata, mungkin juga melalui pidana, karena kami tetap memperjuangkan hak dari anak tersebut. Ya bukti-bukti yang kami miliki adalah foto-foto, terus
banyak sih banyak. Nah, makanya tapi kan yang lebih otentik itu kan adalah tes DNA itu kalau sudah dibuktikan dan tertulis identik, ya kita orang awam pun paham arti identik itu apa, kan begitu. Enggak ada. Biar tergugat merasa dia tidak memiliki hubungan hukum kan, sebagaimana yang kami sampaikan beberapa waktu lalu, dan di dalam jawaban ini juga disampaikan dia tidak punya hubungan hukum dengan anak yang kita perjuangkan ini. Itu yang kami juga membacanya sangat hati nurani kami sangat terkoyak lah. Jadi kami minta ya nanti ada waktunya kok. Soal itu kan ya kemarin juga disampaikan anak tersebut sudah pelan-pelan diberikan penjelasan oleh ibunya, prinsipal kami. Jadi ya secara ini ya sudah paham. Saya sudah tahu resiko inilah Mas ya, artinya saya sudah bicarakan dengan Mas Ferry juga sampai sejauh manapun masalah waktu apa, cuman kan kepentingan anak saya di atas segalanya ya. Kepentingan untuk memperjuangkan status dia, mengalahkan hujatan yang ada sama saya gitu kan. Bahkan bukan cuma saya yang dihujat, pengacara saya pun ikut dihujat gitu. Tapi nggak ada masalah, kita tetap maju selama kita merasa benar. Alhamdulillah sih Keke baik-baik aja, dia anak yang kuat ya. Cuman ya saya punya PR setelah ini selesai. Yaitu untuk menerangkan lebih heart to heart lah sama Keke, bagaimana gitu kan. Puzzle ini harus dirangkai yang baik gitu ke Keke. Keke segalanya buat saya, artinya gini, saya maju ini pun karena dia. Di perjalanan dia memberikan motivasi atas sikapnya dia, kata-kata dia sama saya, dia memotivasi saya melakukan semua ini. Dari saya sih biasa aja, silakan aja bungkam gitu. Cuman kan nanti kan dia akan menghadapi pengadilan. Kita berdua sama-sama harus menghadapi pengadilan gitu kan. Bagaimana kita sebagai warga negara yang baik menyikapi itu gitu aja. Masing-masing lah kalau itu mah ya. Mungkin lebih ke Mas Ferry. Ya begini, karena kita konsepnya gugatan perdata ya. Jadi sebenarnya kayak pada saat mediasi kemarin tergugatnya tidak hadir itu juga sebenarnya tidak masalah karena sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Cuman yang meminta untuk hadir itu bukan dari pihak kita, tapi dari hakim mediatornya sendiri yang meminta agar RA itu hadir. Tapi sampai 3 kali mediasi ya dia tidak hadir gitu. Karena selalu alasannya ya yang pertama tidak bisa, yang kedua sakit, yang ketiga ada urusan yang tidak bisa ditinggal apa. Tapi kan tidak ada masalah karena udah ada diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Selama ini sih tidak ada, justru malah dari pihak saya yang menekankan ayo kita bermediasi, kita selesaikan secara kekeluargaan. Jauh sebelum media tahu tuh saya sudah mencoba itu semua. Tapi kan tidak ada respon. Karena tidak ada respon ya kita teruskan ke jalur hukum. Optimis saya sama mungkin sama pengacara saya ya, bahwa apapun tindakan dari sebelah sana, maksudnya mereka tetap baik-baik aja. Kita justru senang mereka baik-baik. Sebagai keluarga memang harus seperti itu kan. Apapun masalah yang ada, mempertahankan keluarganya gitu kan. Tapi optimis saya apapun Mas Ferry dan saya akan fight sampai ke pembuat undang-undang ya Mas ya, kalaupun kita ditolak DNA. Ya. Kasus pengakuan seorang anak yang dialami Reski Aditya dan Weni Aryani saat ini bisa dibilang cukup rumit. Atas kasus dugaan tersebut pun, Weni diketahui telah meminta uang senilai 17,5 miliar rupiah sebagai bentuk tanggung jawab Reski Aditya untuk sang anak yang bernama Keke. Selain hal tersebut, Ferry Aswan selaku kuasa hukum dari Weni pun juga mengakui pihaknya akan melakukan tes DNA yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang valid atas kasus yang saat ini sedang bergulir. Saya terus terang hanya di pengakuan saja. Kalau misalnya itu diikuti oleh nafkah, sewajarnya ayah menafkahi seorang anak saja. Itu aja sih. Jadi kita tidak terpatok pada nilai segala macam. Kalau dibilang terakhir ya, gitu, karena itu kan ada hakim mediator, jadi bukan kami yang menentukan itu terakhir apa bukan. Tapi kebiasaannya sih 30 hari ya mediasi. Kayaknya nggak mungkin ya kawan. Mungkin kurang komunikasi ya Mas Ferry ya. Antara, jadi kan ada pergantian lawyer kan. Ada pergantian lawyer, mungkin lawyer yang pertama dengan yang perganti ini belum ada komunikasi yang baik gitu. Cuman kan jadinya mengulur waktu, jadi lebih lama persidangan gitu. Insya Allah dari awal siap. Karena yang kita kejar kan pengakuan DNA itu aja ya. Bang. Ya tetap kita ajukan terbiasa.
Kalau misalnya nanti mediasi tidak tercapai ya kita tetap minta ajukan DNA. Bisa dibilang jalan terakhir ya Bang, bisa dimasukkan. Iya, bisa juga jalan terakhir tes DNA. Memang yang untuk membuktikan paling valid ya tes DNA. Kalau di dalam tuntutan itu ada, tapi kan kita tidak berpatok di situ. Ini kan masih mediasi. Iya, kita Mas. kembalikan Nah, kalau lagi iya, kemampunya. dalam ikhlasnya. mediasi ya. Iya. Nah, tapi itu juga bukan prioritas. Prioritas kita tetap pengakuan. Pengakuan ya Bang. Kecewa, kini itulah yang dirasakan Weni Aryani, di mana dirinya saat ini belum menemui titik terang terkait dugaan pengakuan anak yang ia tunjukkan untuk aktor Rezky Aditya. Kekecewaan itu sangat terlihat saat Weni Aryani mengungkapkan rasa kekecewaannya atas sidang yang sempat ditunda pada 29 Juli 2021 yang membuatnya saat ini belum juga menemui titik terang terkait pengakuan anak yang dirinya tujukan untuk Rezky Aditya. Iya, kecewa sangat karena sebelum kami mengajukan gugatan pasti kami melakukan somasi, istilahnya bukan somasi yang peringatan tapi mohon klarifikasi tentang permasalahan yang disampaikan klien kami. Sampai 4 kali kalau nggak salah Somasi itu ya. kami melakukan surat menyurat, ya tidak ada tanggapan. Oleh sebab itu kami mengajukan gugatan ke pengadilan. Terus tadi kuasa hukumnya seakan-akan menyampaikan kliennya nggak tahu apa-apa, kaget ada perkara ini loh. Oh bisa kaget ya, Iya. gitu. Agak sedikit wajah kami terlihat tegang karena disampaikan kliennya nggak tahu apa-apa. Ini seperti dipermainkan nggak sih dibilangnya kok? Enggak, Sana bilang nggak. nggak dipermainkan, nggak mungkin ini salah satu proses yang harus dijalanin. Mudah-mudahan sih Rezky cepat sembuh ya, Ya, amin. jadi bisa melanjutkan sidang lagi. Tidak pernah ada, karena kan sudah diwakilkan kuasa hukum ya. Sebelum pakai kuasa hukum pernah, cuman sekarang nggak pernah lagi. Kerabat saya sih coba telepon ke pihak sana, cuman tidak ditanggapi. Udah lama banget, berapa tahun yang lalu lah. Kasihan anak aja di rumah kan nungguin selama proses ini itu aja. Mendatangi tidak, karena kan ada etikanya ya kan. Beliau sudah berkeluarga juga. Jadi mungkin dari pihak-pihak saya yang terkait, sekarang kan sudah diwakilkan oleh Mas Ferry. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.